Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Tudina, NIM 22141035. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Digital Marketing Syariah. Nah, dosen pengampu Bapak An Ansori Eskom MM. Di sini saya akan menjawab 11 pertanyaan dari soal tersebut. Yang pertama, dalam penerapan etika perdagangan dalam Islam, dalam jual beli online, interaksi langsung antara penjual dan pembeli tidak terjadi. Bagaimana konsep saling ridho yang merupakan syarat sahnya jual beli bisa diterapkan dalam perdagangan elektronik? Nah, jawabannya dalam jual beli online, meskipun tidak ada tatap muka langsung antara penjual dan pembeli, konsep saling ridho tetap dapat terwujud melalui beberapa mekanisme. Nah, yang pertama, bisa dilihat ada informasi produk yang transparan, yaitu penjual wajib memberikan informasi produk secara lengkap dan akurat, mulai dari spesifikasi, harga, hingga kebijakan pengembalian. Yang kedua, ulasan dan rating. Nah, ulasan dari pembeli sebelumnya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kualitas produk dan layanan penjual. Ini membantu calon pembeli membuat keputusan yang lebih informatif. Selanjutnya ada platform yang andal. Platform jual beli online yang terpercaya dan menyediakan fitur-fitur yang mendukung transaksi dan melindungi hak konsumen, seperti sistem pembayaran yang aman dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada komunikasi virtual. Nah, meskipun tidak bertemu langsung, penjual dan pembeli dapat berkomunikasi melalui fitur chat atau email untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. Nah, dengan adanya mekanisme-mekanisme tersebut, pembeli dapat merasa yakin bahwa mereka telah memperoleh informasi yang cukup sebelum memutuskan untuk membeli. Nah, dengan demikian, kesepakatan jual beli yang terjadi dapat dianggap sebagai bentuk perwujudan saling ridho. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana hukum menerima endorse dan mempromosikan produk tersebut? Seperti mengatakan hal yang menggunakan produk sedangkan pada kenyataannya tidak memakai produk tersebut. Jawabannya, menerima endorse dan mempromosikan produk yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak pernah digunakan dan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini termasuk dalam kategori ghibah atau menggosip. Nah, dan ta'dil atau memberikan kesaksian palsu. Nah, seorang muslim harus jujur dalam segala hal, termasuk dalam berpromosi. Jika ingin menerima endorse, maka sebaiknya produk tersebut benar-benar telah dicoba dan memberikan manfaat. Nah, jika ingin menerima endorse dan mempromosikan produk, pastikan kita yang pertama menggunakan produk tersebut secara langsung dan memiliki pengalaman yang positif. Yang kedua, bisa memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk. Yang ketiga, bisa tidak membuat klaim yang tidak benar atau menggunakan produk secara berlebihan. Nah, dengan cara ini kita bisa mempromosikan produk dengan cara yang jujur dan transparan. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dalam pemasaran Islam pasti ada yang namanya pesaing. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara agar bisnis bisa maju dan berkembang pesat di tengah persaingan dengan kompetitor yang semakin ketat? Nah, jawabannya, untuk mengembangkan bisnis di tengah pesaing yang ketat, seorang muslim pengusaha dapat menerapkan beberapa strategi. Nah, diantaranya ada fokus pada kualitas produk dan pelayanan. Nah, menawarkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada inovasi. Nah, terus berinovasi untuk menciptakan produk atau jasa yang berbeda dari kompetitor. Selanjutnya ada membangun branding yang kuat, yaitu membangun citra merek yang positif dan mudah diingat oleh konsumen. Dan yang keempat, ada marketing yang halal, yaitu melakukan kegiatan pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari iklan yang menyesatkan atau berlebihan. Selanjutnya ada jalin kemitraan, yaitu membangun kerjasama dengan pihak lain yang memiliki visi yang sama untuk memperluas jaringan dan meningkatkan jangkauan pasar. Selanjutnya ada sabar dan tawakal, yaitu bersabar dalam menghadapi tantangan dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, seorang muslim pengusaha harus selalu mengedepankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan usahanya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4.
Apakah kemungkinan yang bisa terjadi seandainya manusia semakin mempercayakan setiap pekerjaannya dalam hal pemasaran menggunakan teknologi AI atau akal imitasi? Nah, sedangkan keeroran teknologi itu mungkin saja terjadi, dan bagaimana cara mengontrol dampak negatif yang mungkin terjadi tersebut. Nah, jawabannya, penggunaan teknologi AI dalam pemasaran dapat membawa kemajuan yang signifikan, namun juga dapat membawa risiko keeroran teknologi. Nah, beberapa kemungkinan yang bisa terjadi adalah yang pertama, keeroran teknologi dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Selanjutnya, bisa penggunaan teknologi AI dapat mengurangi interaksi langsung antara penjual dengan pembeli. Dan yang ketiga, ada penggunaan teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran. Nah, untuk mengontrol dampak negatif yang mungkin terjadi, perusahaan harus yang pertama mengembangkan sistem pengamanan yang kuat untuk mencegah keeroran teknologi. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan peningkatan kejujuran dan transparansi dalam berdagang. Dan yang terakhir, ada pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan inovatif. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Menurut Philip Kotler, ada beberapa tahapan dalam perkembangan perekonomian. Nah, bagaimana perkembangan media massa mempengaruhi strategi pemasaran pada masa swadaya? Nah, jawabannya menurut Philip Kotler, tahap swadaya adalah tahap awal perkembangan perekonomian di mana masyarakat masih menggunakan sistem barter dan pertukaran. Nah, dalam tahap ini, media massa belum berkembang secara signifikan. Namun, dengan perkembangan media massa, strategi pemasaran pada tahap swadaya dapat berubah menjadi lebih efektif dan inovatif. Beberapa contoh strategi pemasaran yang dapat digunakan pada tahap swadaya adalah yang pertama, menggunakan media massa tradisional seperti radio, televisi untuk mempromosikan produk. Yang kedua, ada mengembangkan strategi pemasaran yang berbasis pada komunikasi dan kebudayaan. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran akan kepentingan kejujuran dan transparansi dalam berdagang. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran pada tahap swadaya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Nah, terkait dengan marketing 1.0, contoh produksi masa Holden yang dijelaskan tadi pada masa itu, apakah produk itu laku di pasaran dengan menerapkan sistem seperti itu? Apakah masa sekarang masih ada yang menerapkan sistem pemasaran seperti itu? Jika ada, bagaimana tingkat keefektifannya? Nah, jawabannya, pada masa marketing 1.0 yang berfokus pada produksi massal seperti yang dilakukan Holden berhasil karena permintaan pasar cukup tinggi dan konsumen cenderung membeli produk yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Nah, strategi ini berfungsi pada efisiensi produksi, bukan pada kustomisasi atau preferensi konsumen individu. Sistem ini efektif di masa itu karena kebutuhan masyarakat terhadap produk yang terjangkau dan seragam. Nah, apakah sistem ini masih diterapkan? Tentu, sistem produksi massal masih ada, terutama untuk barang-barang kebutuhan produk atau produk standar seperti makanan, pakaian dasar, dan alat-alat rumah tangga. Namun, dalam konteks ini, strategi tersebut kurang efektif tanpa elemen pemasaran yang personalisasi. Nah, banyak perusahaan kini beralih ke marketing 4.0 yang lebih fokus pada pengalaman pelanggan dan personalisasi. Nah, tingkat keefektifannya bagaimana? Nah, produksi massal mungkin masih efektif untuk produk-produk komoditas atau barang dengan siklus pembelian yang cepat. Tetapi untuk produk yang lebih bernilai tinggi, konsumen cenderung mencari produk yang dapat memenuhi preferensi pribadi mereka. Jadi, kombinasi antara produksi massal dan pemasaran personalisasi seringkali lebih berhasil.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Sebutkan dan jelaskan beberapa implementasi prinsip etika pemasaran syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik pemasaran? Nah, jawabannya, beberapa prinsip etika pemasaran syariah yang sesuai dengan ajaran Islam meliputi: pertama, ada keadilan dan transparansi. Nah, semua informasi mengenai produk harus disampaikan secara jujur dan transparan, termasuk harga, kualitas, dan karakteristik produk. Nah, penjual tidak boleh menipu atau menyembunyikan fakta penting tentang produk. Yang kedua ada larangan gharar atau ketidakpastian. Nah, produk atau layanan yang dijual tidak boleh mengandung ketidakpastian yang berlebihan. Misalnya, dalam transaksi online, deskripsi produk harus jelas dan akurat sehingga tidak ada kebingungan di pihak pembeli. Yang ketiga ada larangan riba. Nah, dalam pemasaran, riba atau bunga harus dihindari dalam transaksi. Contohnya, ketika menjual barang secara kredit, tidak boleh ada bunga tambahan atas harga barang. Dan yang keempat ada kejujuran dan promosi. Nah, dalam melakukan promosi, perusahaan harus jujur dan tidak boleh membesar-besarkan atau menyesatkan konsumen. Nah, penerapan prinsip-prinsip ini misalnya dalam pemasaran produk halal, perusahaan dapat menyertakan sertifikasi halal yang terpercaya, menunjukkan transparansi. Selain itu, ketika melakukan diskon, syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara detail untuk menghindari gharar atau ketidakpastian. Nah, etika ini diterapkan untuk memastikan adanya kepercayaan dan kenyamanan bagi para konsumen muslim. Selanjutnya nomor 8, bagaimana strategi Islam dalam mengelola modal dan keuntungan pada saat penjualan. Nah, jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola harta dengan baik dan bertanggung jawab. Beberapa strategi dalam mengelola modal dan keuntungannya. Yang pertama ada zakat, yaitu membayar zakat dari harta yang telah mencapai nishab dan haul. Yang kedua ada infak, memberikan sedekah atau infak kepada orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga ada investasi yang halal, yaitu menginvestasikan halal pada usaha yang halal dan menghindari riba. Dan yang keempat ada konsumsi yang bertanggung jawab, yaitu mengelola keuangan dengan bijak dan tidak boros. Nah, contohnya seorang pengusaha muslim dapat menginvestasikan sebagian keuntungannya pada usaha sosial seperti membangun masjid atau sekolah. Selain itu, ia juga dapat memberikan zakat dan infak secara rutin. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Nah, apakah strategi pemasaran modern memiliki tantangan dari segi etika? Jelaskan, jika ada tolong berikan solusinya, berikan narasi Anda. Nah, jadi strategi pemasaran modern seringkali dihadapkan pada dilema etika. Nah, persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk mencari cara kreatif untuk menarik konsumen. Namun, seringkali batas antara inovasi dan manipulasi menjadi kabur. Beberapa tantangan etika yang umum ditemui adalah yang pertama, manipulasi konsumen. Nah, penggunaan teknik psikologis yang halus untuk mempengaruhi keputusan konsumen tanpa mereka sadari. Contohnya, iklan yang memicu rasa takut atau keserakahan. Yang kedua, ada pelanggaran privasi, yaitu mengumpulkan data pribadi konsumen secara massal tanpa persetujuan yang jelas. Dan data ini kemudian digunakan untuk menargetkan iklan yang sangat personal. Nah, yang ketiga ada iklan yang menyesatkan, yaitu menyampaikan informasi yang tidak akurat atau berlebihan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang keempat ada eksploitasi anak-anak, yaitu menargetkan anak-anak sebagai konsumen dengan iklan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dan yang kelima ada greenwashing, yaitu mengklaim bahwa produk atau perusahaan ramah lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, solusinya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan kesadaran kolektif dari pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Nah, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama regulasi yang lebih ketat, transparansi, kode etik bisnis, dan pendidikan konsumen. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10.
Nah, menurut Anda, etika pemasaran Islam dalam menghindari riba dalam praktik jual beli, apa saja yang membuat praktik riba terjadi? Jelaskan. Nah, jawabannya, riba dalam konteks pemasaran seringkali terkait dengan penambahan nilai atau keuntungan yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya dari suatu barang atau jasa. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan praktik riba dalam pemasaran adalah: pertama, bisa jadi karena harga yang tidak wajar. Nah, menetapkan harga yang jauh di atas harga pasar atau menambahkan biaya tambahan yang tidak jelas. Yang kedua, jual beli dengan syarat tambahan, yaitu menambahkan syarat-syarat yang memberatkan pembeli, seperti kewajiban membeli produk atau membayar biaya jasa yang tidak proporsional. Yang ketiga, ada penjualan tunai dengan harga berbeda, yaitu menawarkan harga yang berbeda untuk pembayaran tunai dan kredit, di mana selisih harganya dianggap sebagai bunga. Nah, cara mencegah riba yaitu menentukan harga yang adil, transaksi yang jelas, dan hindari penipuan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa konten pemasaran digital tetap relevan dan menarik di tengah kompetensi yang ketat? Jelaskan. Nah, jawabannya, untuk memastikan konten pemasaran digital tetap relevan dan menarik, strategi berikut dapat diterapkan. Yang pertama, personalisasi, yaitu buat konten yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi audiens. Menggunakan data analitik untuk memahami audiens bisa sangat membantu. Yang kedua, bisa kreativitas dan inovasi, yaitu gunakan elemen visual, video, storytelling yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan konsumen. Konten yang kreatif cenderung lebih mudah viral. Nah, yang ketiga ada konsistensi brand. Nah, tetap konsisten dengan identitas dan nilai merek, sehingga audiens dapat mengenali dan terhubung dengan konten yang disajikan. Nah, yang keempat, ada interaksi dengan audiens, yaitu buat konten yang memungkinkan interaksi dua arah, yaitu seperti polling, Q&A, atau konten berbasis pengguna, yaitu user-generated content. Nah, dengan tetap mengikuti tren digital, mendengarkan audiens, dan beradaptasi dengan perubahan pasar, konten pemasaran digital bisa tetap menarik di tengah persaingan yang ketat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab dari 11 pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.